Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk para sahabat YouTuber semuanya, para sahabat di media sosial, channel Modus dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap dirahmati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja saya mencuplik satu kalimat dari pesulap merah atau Marcel yang saat ini menjadi masalah. Dia pernah mengatakan dalam sebuah konten YouTube-nya, yaitu dukun itu kalau tidak penipu ya cabul. Nah, ini adalah kalimat yang sebelumnya juga pernah saya komentari di video YouTube seminggu yang lalu, setelah dia viral datang ke Gus Samsudin. Nah, di video YouTube-nya saya ada melihat bagaimana ia berbicara tentang profesi dukun. Nah, dia mengatakan bahwa dukun itu kalau tidak cabul ya penipu. Nah, ini saya sudah bahas sebelumnya bahwa kalimat ini sangat berbahaya sekali, karena bukan lagi menyebut oknum dukun pesulap merah ini, tapi ia sudah menyebut profesi. Jadi digeneralisir dukun. Walaupun sebetulnya yang dimaksud oleh Marcel itu adalah dukun-dukun yang melakukan penipuan, atau lebih tepatnya oknum dukun. Akan tetapi mungkin pesulap merah ini masih muda, sehingga emosionalnya, kecerdasan emosional itu masih belum terkontrol, sehingga ia kemudian buru-buru mengeneralisir bahwa dukun kalau tidak penipu ya cabul. Nah, ini saya sudah pernah bahas, sekali lagi saya sudah pernah bahas bahwa ini kalimatnya sangat berbahaya. Dan hari ini saya membaca berita dan melihat pemberitaan ya di YouTube bahwa pesulap merah kembali dilaporkan oleh para persatuan dukun yang ada di Indonesia. Nah, mereka melaporkan atas nama hukum karena memang ada bentuk pidananya, yaitu pencemaran nama baik, profesi, dan juga menjurus kepada ujaran kebencian. Sebenarnya kalau pesulap merah ini di awal-awal itu mengatakan oknum dukun ya, itu ya boleh-boleh saja. Dia lebih mengarah kepada seseorang, misalnya Mas Samsudin atau Gus Samsudin ya, yang sedang ia bahas ya, cukup fokus saja ke Gus Samsudinnya. Ya, jangan membawa-bawa nama profesi secara umum, membawa profesi nama dukun ya. Nama dukun yang saat ini nih udah kelihatan agak miring-miring lah. Jadi sudah kelihatan semakin buruk ya. Nah, padahal kalau kita flashback ke masa lalu, yang namanya dukun itu memiliki peranan yang penting ya pada masa-masa kerajaan sebelum adanya Indonesia. Nah, Indonesia ini saja belum ada 100 tahun kan kita menjadi negara Indonesia. Nah, sebelum itu di zaman kerajaan-kerajaan, nah profesi dukun ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, bahkan diakui oleh para raja-raja pada masa itu. Dan dukun ini pada saat sekarang ya, ini sudah banyak orang yang tidak mau memakai istilah dukun ya, padahal sebetulnya dia juga dukun ya, karena salah satunya ya nama baik dukun ini tercoreng seperti itu. Tercorengnya karena ya ulah-ulah para oknum dukun tadi ya. Sekali lagi saya katakan oknum dukun ya. Padahal kalau ingin melihat dukun yang betul-betul baik ya, dukun-dukun yang masih pure ya, tidak memiliki motivasi untuk mengeksploitasi secara untuk kekayaan ya kan, mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan dia pribadi, itu di tempat saya di Kalimantan ini masih sangat banyak sekali ya. Dimana di sini masih ada dukun bayi ya kan, dukun urut ya, atau dikenal sebagai dukun patah ya kan, dukun patah tulang ya kan. Kalau di Jawa kan ada namanya dukun sambung itu kan, sambung tulang kan. Terus kemudian dukun jampi ya di sini ya, dukun pawang hujan ya, termasuk itu dukun juga. Nah, mereka di tempat saya, sekali lagi saya katakan bahwa di YouTube saya sebelumnya juga saya sudah ulas bahwa mereka ini profesi dukun ini
bukan mereka yang menyematkan, akan tetapi memang masyarakat yang ada di sekitar itu percaya terhadap keahlian yang ia miliki. Misalnya dalam bidang spiritual, ia dipercaya untuk menjampi-jampi, ya kan. Nah, setiap kali misalnya ada anak kecil yang sering sakit-sakitan ataupun kita yang sakit di luar medis, ini biasanya minta doakan, dan berkah daripada doa beliau kemudian diijabah oleh Tuhan, oleh Allah SWT, sembuh. Nah, akhirnya mereka ini dipanggil sebagai dukun. Nah, kalau di tempat kami dipanggil sebagai dukun kampung. Dan mereka tidak mematok, ya, tidak mematok tarif biaya, ya, berapapun diberi orang, ya. Kadang-kadang orang hanya mengucapkan terima kasih saja, ya. Nah, peran mereka ini sangat mengakar sekali di masyarakat, ya. Bahkan di masyarakat akar rumput, misalnya di Pulau Karimata itu peran dukun sangat besar sekali, ya. Jadi kebetulan tahun lalu saya ke Karimata membuat film dokumenter tentang semah laut, ya. Nah, peran dukun di sana itu lebih tinggi daripada peran medis. Jadi misalnya begini, ada orang sakit di sana, kan. Orang sakit itu saya sudah tanya, ya, dengan masyarakat di sana. Orang sakit itu datangnya bukan ke medis dulu, tapi datangnya ke Pak Dukunnya dulu. Nah, datang ke Pak Dukun dulu, minta jampi-jampi, minta doakan. Ketika nanti misalnya pulang dari dia misalnya sakit kepala ataupun nanti dia sakit demam, kalau misalnya pulang dia sembuh, berarti dia tidak ke medis. Tapi kalau pulang ia masih sakit kepala, sakitnya tidak sembuh, baru dia datang ke medis. Nah, betapa pentingnya peran dukun jampi ini di tempat kami, ya. Ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika Anda, ya, pesulap merah, kemudian mengeneralisir, ya, kalimat dengan bahasa dukun kalau tidak penipu ya cabul. Nah, ini sangat melukai sekali sebagian entitas masyarakat, ya, sebagian besar, ya, bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih mempercayai dengan profesi dukun, ya. Bahkan saya sebut dukun yang betul-betul dukun, ya, bukan dukun-dukunan, ya. Nah, kalau mau tahu dukun yang betul-betul dukun, yang melayani masyarakat, yang benar-benar pure, ya, tidak memiliki motivasi memperkaya diri, mengeksploitasi, silakan Anda datang ke Kalimantan. Masih banyak sekali dukun-dukun yang murni, tidak ada embel yang macam-macam, tidak ada membuat sensasi, ya, untuk hanya mendapatkan viewer, untuk mendapatkan panggung, ya. Nah, maka dari itu wajar apabila pesulap merah ini dipolisikan. Dipolisikannya hanya kalimatnya tadi, karena dianggap kalimat ini kemudian menyulut masyarakat Indonesia secara umum, terutama yang masih awam, ya, tentang bagaimana perdukunan pada saat ini, sehingga memicu kebencian mereka, kebencian masyarakat itu antipati terhadap profesi dukun. Padahal bayangkan, saya sendiri pun dulu lahirnya ditolong oleh dukun bayi, ya kan. Kemudian masyarakat di sini masih banyak juga yang memakai jasa dukun, bukan hanya dukun bayi, dukun yang lain-lain yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Ya, mungkin Anda lahir di era milenial ini kebetulan tidak pernah bersentuhan langsung dengan profesi-profesi bersangkutan, ya, profesi dukun bersangkutan, ya, sehingga dengan mudahnya memandang sebelah mata, ya, profesi dukun dengan bahasa yang begitu kejam, kalau tidak cabul, penipu. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran buat Anda, ya, pesulap merah, untuk tidak lagi melontarkan kalimat yang seperti itu. Karena kalau kalimat sudah dilontarkan di muka publik, ketika akan ditarik itu sudah tidak bisa lagi. Jadi ingat, kalau kita mau berkata-kata harus dipikir dulu. Jangan kita sudah melontarkan kalimat baru kita berpikir. Jadi berpikir dulu baik buruknya kalau kita melakukan hal ini, misalnya, kan, nah, jadinya seperti apa. Dipikir dulu baru kita laksanakan, seperti itu. Saya tahu niat Anda baik memberantas praktek-praktek perdukunan, ya, oknum dukun yang mengatasnamakan identitas agama, misalnya, kan, ataupun budaya. Akan tetapi sekali lagi yang perlu ditekankan adalah lakukanlah misi yang mulia Anda, misi yang baik Anda itu dengan cara yang baik juga. Jangan justru menjadikan misi baik Anda justru dilakukan dengan cara yang tidak baik. Nah, sehingga jadinya seperti saat ini. Anda justru sekarang menghadapi sebuah masalah, ya.
Jadi ini sebuah blunder yang besar ya, dari kalimat-kalimat Anda, terus dari mana perilaku Anda. Nah, saya menyarankan karena Anda masih muda, coba belajar adab, sopan santun. Nah, karena Indonesia memiliki budaya yang adiluhung, saudaraku. Memiliki budaya yang luhur, menjunjung tinggi bagaimana kebudayaan. Nah, termasuk produk yang namanya dukun ini ya, profesi ya, bukan produk ya. Profesi dukun ini adalah bagian daripada budaya serta kearifan lokal asli dari bumi Indonesia. Beda dengan pesulap ya. Pesulap ini bukan budaya kita sebetulnya. Nah, maka dari itu untuk memperbaiki nama dukun ini ya, saya minta kepada Anda untuk mengklarifikasi bahwa dukun yang sebenar-benarnya Anda perangi itu bukan dukun secara general ya. Anda harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena secara tidak langsung Anda sudah menyulut ya, melukai sebagian profesi dukun ya, dukun apapun itu, serta melukai sebagian besar entitas masyarakat Indonesia yang masih kental dengan kearifan lokalnya. Nah, dalam hal ini wajar jika para dukun ya, profesi dukun melewati pengacaranya, saya lihat di YouTube itu, melaporkan Anda ke polisi karena mereka mempermasalahkan kalimat yang itu. Nah, dari awal saya juga sudah memprediksi ini bakal jadi blunder, bakal jadi masalah besar buat Anda. Yang mana misi Anda sebenarnya adalah misi yang baik untuk memberantas praktek dukun-dukun yang palsu, praktek oknum dukun yang tidak baik. Tapi justru dengan cara Anda yang seperti ini, dengan menabur menyemai bibit-bibit permusuhan karena caranya yang kurang etik ya, yang kurang santun, justru ini menyemai benih-benih permusuhan ya. Nah, ketika Anda sudah menyemai benih permusuhan, suatu saat nanti benih ini pasti akan tumbuh. Ketika sudah tumbuh, nanti suatu saat Anda akan memanennya. Maka dari itu, karena ini masih belum terlambat, ya saya meminta kepada Anda untuk bisa introspeksi dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia ya. Sama dengan apa yang dilakukan Gus Samsudin juga, tidak semuanya saya setuju. Saya tidak membela Gus Samsudin dan juga tidak membela Anda ya. Saya di sini posisi saya netral. Bagaimana saya berpikir masih bisa berpikir netral ya kan? Berpikir untuk betul-betul berada di tengah. Saya coba berusaha berada di tengah karena saya melihat juga di sisi Anda ada sisi baiknya. Di sisi Gus Samsudin ada sisi baik dan ada sisi buruknya ya. Nah, walaupun beliau sudah mengakui bahwa yang dilakukannya adalah settingan ya, terutama yang kaitan dengan konten YouTube-nya. Nah, kemudian Anda mencoba untuk membuka bagaimana trik-trik yang ia lakukan awalnya melalui konten YouTube. Nah, kemudian dari awal konten YouTube, perang di YouTube, kemudian menjadi Anda terus datang ke tempat beliau, ke tempatnya Mas Samsudin. Nah, di sana pun saya melihat bagaimana adab Anda bertamu itu juga tidak mencerminkan seorang tamu ya. Saya sering bertamu ya Bang ya. Jadi saya sering bertamu kemanapun saya bertamu itu tidak pernah namanya kita bertamu terus ada tuan rumahnya kita suruh keluar. Itu tidak pernah saya seperti itu ya. Walaupun konteksnya kita ada masalah misalnya kan, kita bertamu ya duduk, masuk ke dalam, baik-baik kita bicarakan dulu apa masalahnya ya kan. Nah, setelah itu baru kita bisa eksekusi, apa ini, bagaimana ini masalah ini. Nah, kayak gitu. Kayak Anda datang waktu itu ya tiba-tiba Anda malah nyuruh satpamnya supaya Gus Samsudinnya itu keluar. Nah, itu bukan mencerminkan adab seorang tamu. Nah, ya. Nah, jadi itu yang perlu Anda perbaiki, bagaimana Bang Marcel ya kan ya, pesulap merah ini supaya bisa lebih mawas diri lah ke depan. Kalau mau membongkar praktek oknum-oknum dukun ya lakukan dengan cara yang santun, lakukan dengan cara yang baik ya. Saya dulu waktu muda juga mungkin seperti Anda ya. Saya juga pernah mempelajari yang namanya hipnosis, saya juga pernah mempelajari yang namanya ilmu karomah, ilmu kesaktian apa segala macam. Itu saya juga sudah mempelajari, saya paham juga bagaimana ilmu ini gitu ya. Tapi mohon maaf ya, saya bukan ahli ilmu tersebut ya. Saya bukan ahli ilmu sulap, saya bukan ahli ilmu karomah, ilmu kanuragan, bukan ya. Tapi saya cukup hanya sekedar tahu saja. Ya sudah. Ternyata di balik ilmu ini ada sebuah edukasi, ada sebuah pelajaran, ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil. Ya sudah, cukup itu saja, cukup untuk diri saya belajar. Tidak perlu saya umbar-umbar.
Seperti itu. Jadi jika Anda memang ingin melakukan sebuah kebaikan, maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Jangan justru sekarang ini menjadi sebuah blunder ya. Tapi saya kira ini belum terlambat. Anda boleh saja untuk mengklarifikasi, datang kepada para dukun ataupun kepada yang melaporkan untuk meminta maaf ya. Karena ini akan berlarut-larut. Saya yakin ini akan berlarut-larut, akan menjadi bola liar. Belum lagi nanti ada kepentingan sektarian yang menunggangi di belakang Anda. Begitu juga di belakang Gus Samsudin juga ada yang menunggangi. Sebelum ini semakin jadi bola liar yang bertambah parah, saya menyarankan kepada Anda untuk bisa menyelesaikan dengan baik-baik. Baik kepada Gus Samsudin, baik kepada para dukun-dukun, dan lain sebagainya. Jangan justru kita membawa diri kita ini menjadi orang yang ego ya. Sekalipun kita benar ya, tapi kalau yang kita lakukan, yang kita kedepankan adalah ego, saya yakin tidak akan ketemu titik permasalahan, titik penyelesaian dari permasalahan yang ada. Justru ini akan menjadi benang yang kusut ya, benang kusut, dan semakin kusut dan tidak akan pernah ada penyelesaiannya. Kalau tidak ada pernah penyelesaian, berarti ini akan meninggalkan sebuah luka ya. Luka yang Anda tinggalkan ya, yang Anda perbuat, Anda dengan Gus Samsudin ini, efeknya adalah kepada masyarakat ya. Masyarakat ya, penggemar Anda, penggemar Gus Samsudin ini yang tidak cerdas ya, mereka akan terkotak-kotak ya. Belum lagi ada yang menunggangi di belakang Anda ya kan. Misalnya saya sudah melihat kemarin itu ada isu-isu bahwa Anda adalah sebagai pendakwah yang real ya. Pendakwah dari mana? Anda ini basicnya adalah basic seorang pesulap ya kan. Sama seperti Gus Samsudin juga. Ini nanti ada yang menunggangi juga ya kan, bahwa dia membawa budaya yang mana itu kan hanya sebagai simbol ya. Dia misalnya membuat ornamen ya kan, motif-motif ukiran yang ada di padepokannya, seakan-akan dia mewakili entitas sebuah budaya ya. Padahal bukan ya. Ini hanya kebetulan saja. Basicnya Anda adalah pesulap, sedangkan Gus Samsudin basicnya adalah seorang pengobatan alternatif, seorang dukun ya, dukun pengobatan alternatif ya. Jadi kita kembalikan kepada asalnya, kembali kepada relnya masing-masing. Jangan nyebrang ke sana dan ke sini. Ambil kaplingan kita masing-masing ya. Seperti saya di bidang saya konten YouTube dan film ya, maka saya tetap konsisten di situ. Tapi saya juga berhak untuk memberikan pandangan sebagai masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia berhak memberikan pandangan dan juga meluruskan apa yang terjadi. Dan saya mengajak kepada para sahabat semua, kita sama-sama untuk bisa melihat dari yang keruh ini ada sebuah kejernihan ya. Melihat, memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar ya kan. Kita tidak bisa mengklaim bahwa Gus Samsudin yang paling benar, Marcel yang paling benar, tidak bisa. Dua-duanya memiliki sisi yang memiliki dua sisi juga. Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Begitu juga pesulap merah dan Gus Samsudin. Nah, di mana sisi salah dan sisi benarnya? Ya, sebagai manusia biasa tentunya pasti ada ya. Nah, jadi mungkin seperti itu komentar saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pandangan-pandangan dan pencerdasan bagi kita semua. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.